Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Harapan kita tetap dalam lindungannya. Perkenalkan, saya Dinton Siagian dalam acara Bincang-Bincang Sabas Namar GKPI. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya tidak sendiri. Saya di tengah-tengah kita sudah dihadiri ada beberapa orang yang sungguh luar biasa dalam GKPI. Di tengah-tengah kita kali ini adalah hadir ada Bapak Pimpinan Sinode periode 2020-2025, Amang Pendeta Abdul Hutauruk Master Teologia. Salam Amang. Salam, Apa salam kabar? sehat. Sehat. Mantap, luar biasa. Dan kemudian di tengah-tengah kita juga hadir Amang Ro Sininta Huta Barat Master Teologia, Pendeta GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota yang dulunya merupakan mantan sekjen periode 2015-2020. Shalom, apa kabar Amang? Yup, salam sehat. Salam sehat, luar biasa. Baik, saudara-saudara terkasih yang menyaksikan acara ini, topik bincang-bincang kita kali ini adalah HUT GKPI dan misinya di tengah dunia. Perlu kita ketahui bersama bahwa topik yang dibahas saat ini menyangkut tentang hari ulang tahun GKPI ke-57, sekaligus juga misi GKPI di tengah dunia dalam era disruptif dan masa pandemi. Oleh karena itu, materi bincang-bincang kita untuk hari ini akan berfokus pada pemahaman dan tindakan langkah konkret GKPI untuk melaksanakan misinya di dunia. Jadi kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita yang hadir pada saat ini, Amang Bapak Bisop, Pimpinan Sinode GKPI. Yang ingin kami tanyakan Amang, pertama ini kira-kira apa respon dan langkah GKPI terkait era disruptif atau industri 4.0 atau industri level 4 pada dan masa pandemi sekarang ini? Ya, terima kasih puji Tuhan. Kita boleh melaksanakan acara ini. Walaupun ini acara yang sederhana, tapi saya kira sangat penting, terutama untuk menyampaikan apa misi GKPI pada periode ini. Dan sebelumnya, izinkan saya menyapa semua warga jemaat GKPI untuk menyampaikan selamat ulang tahun ke-57 untuk GKPI tercinta. Mengenai pertanyaan yang disampaikan Bapak Moderator tadi, kira-kira apa langkah dan respon GKPI terhadap dua hal yang terjadi pada saat ini, yaitu revolusi 4.0 dan pandemi COVID-19. Ini dua kenyataan yang tidak dipersiapkan dan sudah terjadi di dunia, di Indonesia, dan berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya GKPI. Secara jujur, bahwa GKPI sebelumnya tidak ada persiapan tentang revolusi 4.0, barulah pada Sinode AM 22 GKPI yang sudah berlangsung bulan April yang lalu diputuskan bahwa GKPI sudah layak untuk memiliki satu biro yang menangani informasi dan komunikasi. Nah, seperti saya katakan tadi, revolusi 4.0 dan juga pandemi ini dua hal yang sudah terjadi, tetapi ada satu hal yang menarik di sini, bahwa pandemi COVID-19 ini sekarang, di mana dituntut supaya tidak ada kerumunan, menguji kesiapan gereja. Sudah sejauh mana sekarang gereja siap dalam 4.0 itu? Nah, harus kita katakan
bahwa GKPI secara lembaga belum memiliki infrastruktur untuk ini. Tetapi beberapa jemaat, misalnya GKP Jemaat Khusus Antar Kota, Padang Bulan, GKP Sriwijaya, Bandung, Menteng, Rawamangun, dan gereja-gereja lain, mungkin sudah memiliki infrastruktur yang dapat digunakan sebagai indikasi sudah merakyatnya revolusi 4.0 ini, di mana gereja-gereja ini bisa melayani secara online. Ini. Nah, tetapi ini merupakan dua hal yang disikapi gereja, bahwa walaupun sekarang revolusi 4.0 ini sangat disruptif dalam kehidupan, tetapi ini sangat berguna untuk digunakan melayani secara khusus pada masa pandemi COVID-19 ini. Demikian Bapak Moderator. Oke, terima kasih. Jadi tadi Bapak Amang katakan sangat berguna untuk masa pandemi sekarang ini. Sedikit Amang tadi bukan menambahin, maksudnya kurang fasilitas. Mungkin dalam hal ini kurangnya fasilitas untuk membuat acara seperti ini. Mungkin begitu kira-kira Amang, supaya bisa mungkin bisa lebih gampang dimengerti kira-kira Amang. Baik. Nah, jadi untuk menyambut revolusi 4.0 ini sebetulnya bukan hanya infrastruktur, Ya. tetapi juga adalah SDM. Ya. Nah, masih baru saja kita mengangkat di kantor Sinode salah satu biro resmi, yaitu Biro Informasi dan Komunikasi, yang kita harapkan ini boleh menjadi pintu gerbang mempersiapkan pelayan-pelayan di GKPI, dan pelayanan-pelayanan boleh dilangsungkan dengan online. Siap, terima kasih. Jadi sungguh luar biasa melalui kesiapan dalam hal ini adalah langkah pertama dengan membuat atau mengangkat satu biro yang Mang tadi ya, satu biro yang bisa dikatakan Infocom ya, informasi dan komunikasi, untuk lebih bisa mengakomodir era 4.0 yang sekarang ini. Oke, selanjutnya Bapak Pendeta kami, kira-kira dalam hal ini peluang dan keuntungan yang dimiliki GKPI untuk memasuki era, bisa dikatakan memasuki era industri 4.0 ini, kira-kira apa Amang yang bisa lebih mengena gitu kepada kita? Iya, saya kira mau tidak mau, dan ini sudah menjadi kenyataan, bahwa 4.0 ini sekarang sudah membentuk satu masyarakat digitalisasi, khususnya kaula muda. Walaupun yang yang sudah usia dewasa banyak seperti pendatang baru yang harus terpaksa mengikuti digitalisasi ini, dan usia-usia senja 70 tahun ke atas mungkin agak belum terbiasa dengan ini. Tetapi saya harus katakan, terutama di masa pandemi ini, andai kata pandemi ini terjadi di tahun 70, maka gereja hanya bisa membuat surat telegram, surat kantor pos. Tetapi sekarang warga GKPI sudah akrab dengan Android. Maka kita boleh mengirimkan pesan firman Tuhan dalam penginjilan. Kita sudah bisa melakukan pembinaan melalui Zoom. Kita sudah memberi pelayanan melalui live streaming. Itu jauh lebih mudah biayanya daripada ragawi. Hanya saja sekarang bagaimana kita mengelola ini supaya betul-betul ini Android, pelayanan online ini berdaya guna
membangun pelayanan di gereja. Misalnya dalam penginjilan, tidak ada masalah memakai online. Berdoa, tidak ada masalah untuk online. Berkhotbah, tidak ada masalah untuk online. Mengajar katekisasi CD, tidak ada masalah secara online. Nah, saya kira ini sangat bermanfaat dan harus kita manfaatkan dalam situasi ini. Termasuk untuk mengekspos hal-hal yang positif dari gereja untuk diketahui masyarakat misalnya. Misalnya sekarang ini jika ada korban pandemi, lalu kita langsung dengan cepat melalui online Di online. menginformasikan ini, meminta bantuan atau menghimpun dana untuk menolong orang-orang yang tertentu misalnya. Demikian. Terima kasih Amang. Jadi bisa sekaligus juga memanfaatkan teknologi yang sekarang ini yang lebih poin penting tadi untuk penginjilan secara online juga ya Amang. Dalam hal ini mungkin bisa Bapak Amang Pendeta Rosininta Huta Barat yang langsung merasakan mungkin ya barangkali di jemaat GKPI, Jemaat Khusus Siantar Kota yang sudah melaksanakan ya ibadah online seperti Bapak pimpinan tadi katakan, ibadah online, pertanyaan secara virtual dan juga live streaming, mungkin bukan hanya Jemaat Khusus Siantar Kota. Tadi ada beberapa juga jemaat-jemaat GKPI yang sudah mulai mengikuti kemajuan zaman sekarang di dalam era digital. Mungkin dari Bapak Pendeta Rosininta Huta Barat bisa menambahkan lagi yang sudah langsung, artinya yang sudah mengerjakan langsung gitu ibadah secara online, terutama dalam era destruktif saat ini. Silakan Amang. Yap, terima kasih Amang Siagian dan selamat datang Amang Bishop di GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota. Dan salam sejahtera untuk semua jemaat Tuhan, terkhusus GKPI dan terkhusus lagi jemaat GKPI Siantar Kota, di mana boleh bersama-sama menyaksikan kebersamaan kita dengan Bapak Bishop pada saat ini. Terkhusus juga 30 Agustus 1964 GKPI hadir di tengah-tengah dunia ini. Dan juga GKPI Siantar Kota boleh berdiri di Matang Siantar. Umur 57 tahun menjadi bagian yang sangat memotivasi kita bersama. Di era industri ini dan juga PowerPoint Zero, terkhusus di Jemaat Siantar Kota, saya pikir kita sudah lakukan berbagai hal yang menyangkut pelayanan. Ya. Saya pikir Jemaat Khusus Siantar Kota di setiap pagi telah mengirim firman Tuhan, renungan harian, dan juga ayat-ayat yang berkenan dengan motivasi-motivasi kehidupan. Itu kita laksanakan dengan membagi di grup WhatsApp pengurus harian jemaat dan para penetua di masing-masing sektor, membagikan itu ke 12 sektor yang ada di Jemaat Khusus Siantar Kota. Salah satu saya pikir seperti yang dikatakan Amang Bishop tadi, dalam rangkaian bagaimana gereja Tuhan GKPI boleh berperan aktif di tengah-tengah zaman milenial ini. Apalagi di tengah-tengah hadirnya pandemi ini, kita tidak boleh langsung bertatap muka, tapi bagaimana kita boleh tetap disapa oleh firman Tuhan, kita dituntut untuk itu. Dan juga di pelayanan lain, GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota juga telah melaksanakan yang seyogianya on-site
ibadah sektor itu telah kita fokuskan di hari Rabu jam 19. Ada yang hadir on site, beberapa orang di gereja, tapi ada live streaming yang langsung disiarkan ke tengah-tengah jemaat Siantar Kota. Dan juga bisa dilihat oleh masyarakat atau jemaat secara umum. Dan menyikapi hal lain juga dalam hal pelayanan ini, pelayan di jemaat khusus Siantar Kota di ibadah minggu yang tetap melaksanakan prokes di jam 8, jam 10, dan jam 5 sore. Ada yang on-site, tetapi secara khusus kita coba juga ada live streaming di jam 10 setiap hari minggunya. Tentunya seperti yang dikatakan Pak Bishop tadi dalam mendukung GKPI yang telah hadir di dunia ini di tengah-tengah zaman yang penuh dengan digitalisasi ini, harus berperan aktif untuk hal tersebut dan semakin fokus untuk pelayanan di manapun kita boleh melayangkan firman Tuhan. Saya pikir demikian Pak Siagian. Oke, jadi terima kasih untuk Bapak Pendeta Rosininta Huta Barat. Tapi sebelumnya supaya kita jangan terlalu kaku sekali supaya relax, saya monggo. Di depan kita ada terhidang ini. Iya, ada kopi ini. Bukan di endorse kita ya, tapi supaya lebih relax karena topik kita hari ini untuk bincang-bincang. Ya, jadi bincang-bincang supaya lebih rileks kembali sebelum kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih tadi untuk Bapak Pendeta Jemaat Khusus Siantar Kota. Jadi kita juga memahami dalam hal memasuki era industrialisasi 4.0 ini pasti ada tantangan dan kendala. Karena kita melihat juga dari sisi semuanya, mungkin teknologi belum sampai ke pedesaan ya, atau belum menyentuh dengan jemaat-jemaat yang paling jauh lah barangkali kita katakan. Nah, dalam hal ini bagaimana kira-kira khususnya ini kembali kepada Pendeta Bishop, dalam hal ini bagaimana kantor sinode lah pada secara umum menghadapi atau langkah-langkah apa yang kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyentuh jemaat pedesaan yang mungkin yang belum tersentuh dengan multimedia dalam memasuki era 4.0 untuk saat ini, dalam terutama untuk pelayanan-pelayanan online. Demikian, Aman. Terima kasih, pertanyaan yang sangat baik. Saya kira memang salah satu usaha nanti di rapat pendeta GKPI harus ada rumusan bahwa teknologi informasi itu tidak haram di gereja. Kita harus ingat bahwa sebelum pandemi ini ada kontroversi, bisakah dibawa gadget, handphone ke gereja atau tidak? Bahkan di sekolah-sekolah, jangan ada yang bawa handphone ke sekolah. Tetapi karena pandemi ini sekarang, guru mengharuskan harus beli handphone, karena mereka harus belajar daring di rumah. Kalau di gereja Katolik sudah ada pembahasan khusus gereja dan internet. Di GKP belum ada. Di gereja lain saya belum ada tahu. Saya kira ini harus dibahas dalam satu komisi teologi. Tetapi biarpun demikian, saya sudah berencana dan sudah saya menyampaikan kepada Biro Informasi dan Komunikasi supaya semua jemaat-jemaat didukung untuk memiliki WiFi. Sehingga pelayanan online bisa tersambung. Ini, saya kira pelayanan online ini akan membuat efisiensi yang luar biasa.
Katakanlah misalnya di kantor Sinode untuk pelayanan portofolio saja kantor pos itu puluhan juta tiap bulan. Saya kira kalau misalnya GKPI sudah terakses dengan semua jemaat-jemaat yang di pedesaan sekalipun, maka ini bisa menghemat. Jadi kita akan mengusahakan pada periode ini supaya semua setidaknya gereja di mana berdiri di desa memiliki layanan online WiFi. Bagaimana caranya nanti kita akan lihat seperti apa, tapi kita harapkan dulu semuanya stakeholder pelayanan di gereja memahami bahwa WiFi, pelayanan online, digitalisasi ini bukan haram, tapi ini merupakan alat untuk mempermudah pelayanan. Demikian. Ya, terima kasih Amang. Jadi sangat luar biasa untuk ide-ide kedepannya, terutama kepada Biro Infokom ya Amang ya, untuk lebih menyentuh kepada masyarakat luas, terutama yang di pedesaan bisa menikmati layanan online. Tapi yang jelas ya tadi kan Amang itu sudah Amang katakan kalau tidak ada haramnya ya untuk mengikuti pelayanan online, karena selama ini yang terjadi terkadang di masyarakat lah pada umumnya mereka kurang berterima dengan pelayanan online seperti yang seperti sekarang ini gitu, ya kurang berterima. Jadi mungkin ini salah satu tugas kita juga, tugas khususnya pada GKPI ya, dalam hal untuk mengembangkan pelayanan firman Tuhan. Baik, terima kasih Amang. Jadi sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, kebetulan ada adik-adik kita yang akan bernyanyi nanti. Untuk mengisi waktu sebentar, kita break dulu sebentar bareng 5 menit. Ya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Engkau Yesus, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku,
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih buat adik kami Christian Sianipar yang sudah membawakan lagu rohani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemirsa, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun ini adalah merupakan tahun pelatihan pelayan gereja, di mana tema untuk tahun ini adalah Gembalakanlah kawanan domba Allah, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 2a. Untuk itu, kami ingin bertanya lagi kepada Amang pimpinan Sinode, bagaimana kira-kira kantor Sinode, artinya dalam hal ini langkah apa yang kira-kira bisa dilakukan dalam mewujudkan tahun pelayan gereja atau TPG GKPI 2021 di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 untuk saat ini, Amang? Baik. Jadi kepada semua warga jemaat GKPI kami sampaikan bahwa program atau misi GKPI yang dilakukan periode ini tidak terlepas daripada rencana strategis GKPI yang akan dikerjakan GKPI selama 15 tahun dengan visi menjadi persekutuan penyembahan dan persembahan 2030. Tahap pertama kita sudah lakukan yaitu pembenahan staf dan organisasi, yaitu periode 2015-2020. Dan kemudian pada periode ini, periode 2020-2025, ini tahap kedua yaitu tahap perkuatan. Dengan kata lain, bahwa kita harapkan pada periode ini GKPI di semua aras mengalami perkuatan, baik dari sudut pelayannya, baik dari sudut marturiannya, pastoratnya, dan diakoniannya. Jadi saya sangat yakin jika pelayan kuat, maka gereja kuat. Amen. Nah, kita kan memulai tahun ini dan sudah memulai, yaitu tahun pelatihan pelayan gereja. Saya kira program ini program yang sangat strategis dan sangat diharapkan di GKPI jika GKPI mau mengalami pertumbuhan, perkuatan ini. Dan ini kita lakukan memang agak terganggu karena yang direncanakan sebelumnya pelaksanaannya ini adalah ragawi. Tetapi karena pandemi COVID-19 ini, maka teknis pelaksanaannya yang berubah. Prinsip tetap harus dilaksanakan bahwa pelatihan ini harus terlaksana dalam beberapa bulan lagi tahun 2021 ini untuk para pendeta dan pelayan gereja. Pelayan gereja yang tahbisan dan non-tahbisan. Seperti misalnya untuk 2 kali pembinaan pikar, kita sudah melaksanakan melalui Zoom. Karena kita tidak dapat melakukannya secara ragawi, di mana kita juga harus mendukung
peraturan pemerintah PPKM, jangan berkerumun. Maka kita memilih untuk melaksanakan pembinaan itu melalui Zoom. Dan saya kira teknis pembinaan ini jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Di mana tidak ada di sana tidak ada konsumsi, ya. Nah, tidak ada akomodasi. Yang ada adalah alat untuk Zoom dan kesediaan. Tetapi hanya saja ini tergantung kepada pribadi interpersonal masing-masing, supaya masing-masing boleh memahami harga daripada sebuah pembinaan ini. Jangan dianggap misalnya kalau hadir dia pakai sepatu, baju rapi, bersisir, pakai parfum. Tapi kalau misalnya pakai Zoom yang hanya nampak hanya mukanya doang saja, nah memang ini perlu sikap etis yang harus dibangun. Apakah ini melalui Zoom harus diikuti dengan serius. Demikian, Amang. Terima kasih, Amang. Jadi, dan kita juga yakin kalau untuk mewujudkan seperti yang Amang katakan tadi, pasti ada juga kendalanya. Pasti ada juga kendala. Ya mungkin untuk mewujudkannya pasti kita akan menemukan kendala. Nah, kira-kira bagaimana kita untuk menghadapi kendala dalam mewujudkan tahun pelayan gereja tahun 2021 ini, Amang? Kira-kira apa saja nanti kendala dan kira-kira apa langkah-langkah yang bakal kita ambil untuk mengatasi kendala demikian? Iya, jadi kalau di GKPI untuk waktu-waktu dekat ini, misalnya dalam menghadapi COVID-19 ini, Siap. pimpinan sinode akan mendekatkan diri dengan semua korwil dan semua pendeta untuk mengadakan pertemuan bagaimana kita bersama menghadapi pandemi ini. Apakah misi gereja harus tertunda karena pandemi ini? Jadi salah satu misalnya yang sudah kita laksanakan dengan wilayah 3 yang menjadi hostnya Bapak Pendeta RS Huta Barat, bahwa kita bertemu dengan wilayah 3 berbicara duduk bersama bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kita mau mendengar apa keluhan-keluhan para pendeta di resort dan jemaat khusus. Dan kita juga mendengar bagaimana cara mereka melayani sekarang di dalam peraturan pemerintah PPKM ini. Nah, peraturan PPKM tetap berlangsung, prokes ketat, tetapi misi gereja berjalan juga dengan ketat. Karena itulah panggilan gereja, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Dan untuk daerah-daerah wilayah yang jauh, ini akan kita tindak lanjuti melalui pelayanan Zoom. Bahwa kita akan mendekatkan diri dengan mereka, melayani mereka, memberikan penguatan to empower melalui Zoom. Bagaimana mereka menghadapi COVID ini sekarang, karena ini menyeluruh, dampaknya sangat besar, sangat destruktif untuk gereja ini. Jadi kita akan mengusahakan ini bergilir, bagaimana GKPI akan bersama-sama dengan semua pendeta dan para pelayan untuk melaksanakan misi gereja di pandemi COVID-19 ini. Demikian, Amang. Mungkin ini juga bisa saya ajukan kepada Bapak Pendeta Ro Sininta Huta Barat yang sudah pelaksana langsung ini di lapangan mengenai pelayanan-pelayanan online. Mungkin sejauh ini Bapak Pendeta, Amang Pendeta, kira-kira apa kendala dan bagaimana langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasi katakanlah pelayanan online yang selama ini sudah dilaksanakan di jemaat khusus Siantar Kota?
Yep, terima kasih Pak Syakian. Saya pikir dalam penata layanan atau pelayanan GKP secara umum, saya harus mau sampaikan bahwa GKP Siantar Kota mendukung penuh tema tahunan GKP 2021 dalam rangkaian tahap kedua perkuatan di GKPI. Tentunya di tahun pelayanan gereja ini atau gerejawi ini adalah salah satu langkah bagaimana GKPI ke depan semakin baik. Dan secara khusus di GKP Siantar Kota, kita telah membentuk panitia khusus untuk ini. Panitia tahun pelatihan gereja GKP di Siantar Kota. Dan kita harapkan ini menjadi pionir untuk melakukan pelatihan-pelatihan di GKP khususnya Siantar Kota. Dan sudah kita mulai di bulan Juli yang lalu, ya. Dan ini memang masih pelatihan-pelatihan sederhana di tengah-tengah GKPI dengan mengacu kepada Renstra yang telah disajikan menjadi tugas kita bersama di GKPI. Khususnya di GKP Siantar Kota, kita sudah mengadakan pelatihan bermain musik, bermain keyboard, dan ini kita khususkan buat anak-anak sekolah minggu dan remaja. Karena pikiran kita, sekolah minggu adalah masa depan gereja dan juga para remaja. Dan ini sudah kita laksanakan 3 kali tahapan pelatihan kepada mereka. Dan juga menyikapi pergumulan kita oleh pandemi ini. Panitia juga berhubungan dengan seksi di bidangnya, telah melaksanakan hal yang sangat sederhana juga, pelatihan membuat masker. Ini juga kemarin kita laksanakan, tetapi dengan prokes juga. Ada perwakilan dari masing-masing sektor 5 orang. Jadi untuk menjaga kerumunan, kita oleh panitia mengatur 5 orang per sektor untuk menghadiri pelatihan ini, dan sudah terlaksana 2 minggu yang lalu. Dan di samping itu juga ini kita mempersiapkan juga ada penyuluhan kesehatan. Ini juga tetap menjaga prokes. Ada juga utusan dari tiap-tiap sektor, 5 orang hadir di komplek gereja, dan mereka lah menjadi utusan dari sektor itu. Sama halnya tadi juga pelatihan bermain musik juga itu ada diutus sekolah minggu 5 orang, remaja 5 orang, dan ini diatur secara komplit, dan tentunya tetap melaksanakan prokes. Dan rencana kita memang ke depan di bulan Oktober ini, sebagaimana tadi arahan Bapak Bishop, di tahun pelayanan tahap kedua ini perkuatan, tentunya dalam rangka adanya pelatihan pelayan gereja. Melihat fenomena-fenomena pelayanan dan juga penata layanan, kita akan mengadakan pelatihan pelayan gereja, bagaimana GKPI secara umum dan juga secara khusus di Siantar Kota, pelayan dan misi Allah di era milenial di tengah pandemi. Ini kita sudah coba diskusikan konsep bersama dengan panitia, dan harapan kita nanti juga Pak Bishop boleh menyampaikan semacam pelatihan dan pembinaan kepada pelayan gereja kita yang ada di Siantar Kota.
untuk boleh semakin lebih baik ke depan dalam melayani di tengah-tengah gereja kita Siantar Kota. Dan tentunya kami juga mohon doa restu daripada semua jemaat Tuhan dimanapun berada, sehingga program ini, rencana ini, program pelatihan ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengajak Bapak Ibu, mari yang sederhana-sederhana saja kita laksanakan di tengah-tengah jemaat kita untuk boleh bersinergi dan sekaligus bersama berdoa. Pelayanan di GKPI boleh semakin baik ke depan, dan jikalaupun ada tantangan kita oleh karena pandemi, seperti yang dikatakan oleh Mang Bishop tadi, saya berpikir mari bersahabat dengan pandemi dengan tetap melaksanakan prokes. Saya pikir demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Amang. Jadi sungguh penguatan yang luar biasa untuk para jemaat GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir ini untuk Bapak pimpinan kami, untuk Amang Bishop. Apa misi holistik yang dapat dilaksanakan GKPI dalam mewujudkan Tahun Pelayan Gereja 2021 dan langkah yang kita lakukan atau GKPI lakukan dalam hal okumenis di tengah-tengah era pandemi sekarang ini, Amang? Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Jadi kalau disebut pelayanan holistik berarti bukan hanya firmannya, tetapi juga ikut jasmaninya. Nah, pelayanan holistik yang sudah dilaksanakan di GKPI yaitu dengan pelayanan diakoni. Pelayanan diakoni membantu saudara-saudara kita yang terpapar COVID. Walaupun tidak seberapa, tapi ada sentuhan-sentuhan dari kantor sinodi dan juga dari antar jemaat, antar personal, bantuan-bantuan untuk yang membutuhkan. Misalnya untuk pemberian vitamin dan obat-obatan. Kemudian secara okumene bahwa ini terus baik WEM, LWF tetap aktif membangun kekompakan di antara orang-orang yang gereja-gereja yang bergabung di WEM. Bagaimana gereja-gereja itu sekarang menghadapi COVID ini? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan masing-masing pemimpin-pemimpin gereja sharing bersama satu dengan yang lain. Sehingga satu gereja dengan gereja yang lain saling menguatkan. KNLWF juga melakukan hal yang sama. Dan juga GKPI menerima bantuan dari WEM untuk disalurkan buat bantuan-bantuan diakoni dalam hal warga atau orang-orang yang terpapar COVID-19. Dan ini sudah dilaksanakan tahun lalu 2020 waktu masih perlu di Bapak Kota Barat, dan juga sekarang sedang kita kerjakan ini, kita usahakan supaya pelayanan ekumenikal ini juga ya betul-betul terlaksana. Dan kita juga baru-baru ini kan terjadi banjir di Jerman. Jadi GKPI juga walaupun sedikit kita juga membantu ke sana. Jadi kita bukan hanya siap dibantu, tapi harus juga siap membantu. Demikian. Terima kasih, Amang. Jadi harapan kita ke depannya mungkin ini sebagai kesimpulan barangkali. Namun sebelum ke kesimpulan, mungkin untuk Bapak Pendeta Jemaat Khusus Siantar Kota sebagai pimpinan tertinggi di Jemaat Khusus Siantar Kota. Dalam hal ini respon GKPI Siantar Kota bagaimana, Amang, untuk dalam merespon era-era pandemi dan masa destruktif ini? Artinya
bagaimana apa yang sudah dilakukan seperti arahan dari Bapak pimpinan pusat tadi, bagaimana kita di Siantar Kota? Terima kasih, Bang. Oh ya, yap, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menggugah ini ya. Tentunya ini juga tidak hanya sekedar kepada pimpinan sinode ini dipertanyakan dan juga kepada pimpinan jemaat, tapi juga ini juga merupakan pertanyaan kepada kita semua warga jemaat secara umum ya tentang respon ini di tengah-tengah pergumulan kita kan begitu ya. Ya tentunya saya pikir yang pertama GKPI Jemaat Kudus Siantar Kota sangat menyadari situasi ini sehingga perlu meresponnya dengan bijaksana dan berhikmat ya, agar seperti yang dikatakan Pak Bishop tadi, jadi tugas panggilan gereja itu boleh tidak hanya sekedar teruntai, terdengar, terkopaskan, tapi harus menyentuh langsung kepada setiap kita. Nah tentunya ini saya pikir gereja GKPI yang kita katakanlah sudah menyejarah ya gitu ya, menyejarah di Siantero ini, khususnya di Pematang Siantar, saya pikir ya terkhusus juga di Siantar Kota ini harus semakin peka, dan kalau boleh saya berdoa harus menjadi contoh kepada semua GKP yang ada di wilayah 3 mau berperan aktif dalam dan saling memerhatikan sesama dan saling peduli kepada sesama dalam setiap kehidupan dan pelayanan. Memang hal yang sederhana di Siantar Kota sudah dicoba juga, memberikan sedikit bukan bantuan sebetulnya, tapi sekedar menyapa jemaat yang terpapar, yang isoman, memberikan pengganti jeruk tidak banyak. Kalau kita bicara rupiah memang ya sangat kecil, tapi itulah dulu kemampuan kita, masih sekitar 250.000 per orang. Dan dalam beberapa waktu belakangan ini kita coba juga membuat sapaan melalui media Warta Jemaat. Ada semacam peduli isoman di tengah-tengah jemaat. Artinya apa yang boleh diberikan jemaat ya bisa diberikan ke PHJ untuk nanti boleh disalurkan kepada yang terpapar. Ada jeruk, ada vitamin, ada Indomie atau yang lain, ada telur, boleh dihantar ke gereja, nanti kita salurkan kepada warga yang terpapar. Dan karena itu kami pikir gereja GKPI Siantar Kota, doa kita dan harapan kita menjadi gereja yang melayani, berkualitas ya, dan bermutu dalam melaksanakan tugas panggilannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kami pikir dalam suasana sukacita kita juga pada bulan Agustus, 30 Agustus, hari ini GKPI berumur 57 tahun. GKPI secara umum dan juga GKPI Siantar Kota, Jemaat Kudus Siantar Kota, 30 Agustus 2021, 57 tahun telah menyuarakan kebenaran firman di tengah-tengah dunia ini. Harapan kami sebagai pendeta jemaat khusus yang mulai melayani sekarang di sini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita saling memperhatikan di antara kita, sehingga amanah agung Tuhan boleh menjadi salah satu misi kita yang paling utama di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah gereja. Demikian harapan kita ke depan. Tuhan memberkati. Salam sehat. Terima kasih.
nyaman, jadi memang kita harapan kita semua. Bapak Pimpinan Pusat kami, Bapak Pimpinan Sinode, memberikan harapan bagaimana nanti bagaimana apa harapan bagi sinergi GKPI ke depan, dan terutama dalam hari ini adalah hari yang spesial bagi GKPI, jadi hari ulang tahun GKPI. Terima kasih. Monggo Pak, silakan harapan-harapan yang bisa kita harapkan bagi sinode. Apakah minum dulu Bang? Oh ya, sambil. Ya, terima kasih. Jadi sebuah harapan, ya saya menyampaikan bahwa GKPI adalah gereja yang diberkati Tuhan, yang berdiri 30 Agustus 1964. Dan cita-cita berdirinya GKPI pada awalnya hendaknya tetap kita laksanakan. Saya sangat yakin bahwa pendahulu kita merancang ada 4 cita-cita yang harus terwujud di GKPI. Yang pertama, meneladani gembala yang baik. Ini menjadi salah satu tujuan yang sangat penting. Bagaimana semua pelayan dan warga GKPI menjadi gembala yang baik. Dan inilah menjadi tema yang kita segarkan pada ulang tahun yang ke-57 ini. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Doa kami semuanya pelayan gereja sangat mencintai warga jemaat. Yang kedua, melayani dan bukan untuk dilayani. Saya kira pernyataan ini harus kita pegang semuanya. Jika GKPI mau bangun, jika GKPI mau dicintai oleh warganya, maka semua pelayan gereja harus melaksanakan melayani dan bukan untuk dilayani. Dan yang ketiga, membayar hutang penginjilan. Gereja yang maju ditandai dengan penginjilan yang maju. Maka ulang tahun yang ke-57 ini harus menjadi introspeksi. Apalagi pimpinan sinode pada periode ini mengusahakan church planting, perintisan jemaat-jemaat baru. Perintisan jemaat-jemaat baru ini boleh kita laksanakan secara tradisional daerah-daerah yang belum terjangkau. Tetapi boleh dilaksanakan secara modern di mana ada banyak perumahan-perumahan yang berdiri, di mana di sana dibutuhkan segera pelayanan GKPI. Jangan ditunggu-tunggu harus 50 kakak. Mulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kita layani mereka untuk perintisan jemaat baru. Dan yang keempat, imamat am, orang percaya. Nah, keempat, cita-cita ini harus juga kita wujudkan walaupun di masa revolusi 4.0. Karena hanya teknis yang berbeda. Kalau muatannya sama, misi gereja tetap ada 3. Apostolat, pastorat, dan diakonat. Tetapi metodenya berbeda. Kalau selama ini sebelum pandemi kita laksanakan ini secara tradisional ragawi, dan sekarang kita harus mengikuti zaman, mempergunakan berkat Tuhan melayani secara online. Saya berdoa supaya semua warga GKPI dimanapun berada diberkati Tuhan. Dan mari kita satu kasih, mari kita satu hati
mari kita satu tujuan untuk melaksanakan misi GKPI pada tahun 2021 ini, mensukseskan pelatihan pelayan gereja. Saya yakin pelayan kuat, maka gereja pun kuat. Tuhan memberkati. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan yang cukup panjang dan cukup menyejukkan hati. Apa yang disampaikan pimpinan sinode kita, Bapak Pendeta Abdul Hutauruk, Master Teologia, dan juga Bapak Pendeta Jemaat Khusus GKPI Resort Siantar Kota, Bapak Pendeta Roksininta Huta Barat, Master Teologia. Harapan kita bersama seperti harapan pimpinan sinode kita, tetaplah GKPI Jaya ke depannya. Terima kasih saudara-saudara terkasih yang dalam Yesus Kristus, yang pada hari ini bincang-bincang kita sudah selesai. Dan terima kasih juga saya ucapkan buat waktunya atas kesediaannya kepada Bapak Pimpinan Sinode, Bapak Pendeta Abdul Hutauruk, Master Teologia, dan Bapak Pimpinan Jemaat Khusus Siantar Kota, GKPI Jemaat Khusus Siantar Kota, Bapak Roksininta Huta Barat, yang sudah meluangkan waktu yang sangat berharga untuk kita bisa berbincang-bincang ringan, namun untuk kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan juga. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itulah bincang-bincang singkat kita hari ini, dan apabila ada saran dan kritik silakan ditulis di kolom komentar. Dan satu hal lagi, kita akan melaksanakan terus acara-acara demikian untuk lebih kemajuan kita ke depannya. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan berkati. Shalom. Serve with heart and love. Selamat ulang tahun GKPI ke-57. Tuhan Yesus memberkati.